pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Susan untuk mengawali jumpa kita kali ini. Tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan pengecekan di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah. Para personil kepolisian dipersiapkan untuk mengamankan ajang MotoGP 2022. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan kedatangannya untuk memastikan semua persiapan mulai dari titik keberangkatan dari bandara hingga perjalanan sampai ke bandara. Karena menurutnya, pengaturan di lokasi itu bisa betul-betul disiapkan. Kakor juga menuturkan, Korlantas Polri juga melakukan koordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pihak penyelenggara MotoGP 2022 juga ikut memberikan masukan. Saya sengaja mengajak tim lengkap di sini, ya, Pak Kapolkom, para direktur, untuk melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung tentang kesiapan dan hal-hal apa yang masih bisa kita backup dari Korlantas kepada Polda NTB. Ya, tadi kita sudah mendengar masukan, baik dari pihak penyelenggara nanti di sini. Nanti kita akan lanjutkan rapat lagi di Mapolda dan arahan ke anggota. Tapi yang pasti sekali lagi kita ingin memastikan ya, segala sesuatu kesiapan dari mulai titik pemberangkatan dari bandara, perjalanan sampai kepada pengaturan di lokasi itu bisa betul-betul disiapkan. Irjen Pol Firman Santiabudi juga menerangkan bahwa jajarannya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait skema arus lalu lintas, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Kakor Lantas Polri juga berharap masyarakat Lombok menyambut perhelatan balap MotoGP 2022 dengan sukacita, mengingat Lombok menjadi tuan rumah dalam acara tersebut. Dalam tinjauannya, Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirkamsel Brigjen Pol Krisnanda, turut hadir pula Wakapolda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, Kabak Ops Kombes Pol Edi Junaidi hingga Dirut PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono. Dari Lombok, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menyatakan perubahan yang sangat baik bagi pengguna jalan karena adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Hal ini sangat efektif karena menurunkan angka pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan perkembangan kehadiran sistem teknologi kamera pengawas CCTV, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, yang terhitung sejak Maret 2021 sangatlah memberikan dampak positif serta efektif dalam mengubah perilaku pengguna jalan. Berdasarkan data sejak Maret 2021, pelanggaran kendaraan masih tertinggi. Namun, terdapat perubahan perilaku di bulan April hingga Mei, di mana pelanggaran mengalami penurunan sekitar 47% yang terekam oleh kamera, dan sampai Desember ini mengalami penurunan 10 hingga 20%. Penerapan CCTV ETLE tahap pertama dilakukan di 12 Polda dengan 244 kamera, dan terbanyak di Polda Metro Jaya, yakni sejumlah 98 titik kamera. Korlantas juga merencanakan ETLE ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia melalui 3 tahap, di mana tahap kedua direncanakan akan diluncurkan di 13 Polda akhir Februari atau Maret awal. Kalau kita lihat data yang ada,
ini sangat efektif sekali untuk membuat atau merubah perilaku pengguna jalan, ya, terutama di ruas-ruas yang ada kamera etele. Ini sangat luar biasa perubahan perilaku pengguna jalan ini. Dari data kita, ya, sejak Maret 2021 kita luncurkan, ini tertinggi, ya, tertinggi perubahan perilaku ini di bulan April Mei. Itu penurunan dari awal pada saat Maret, ya, di bulan Mei ada penurunan sekitar 47% pelanggaran yang tercapture oleh kamera. Brigjen Aan mengajak sekaligus menaruh harapan kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama tertib dan disiplin berlalu lintas, baik ada kamera ataupun tidak ada polisi ataupun tidak ada. Serta diharapkan untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, baik diawasi ataupun tidak diawasi, tetap tertib di jalan, sehingga terciptanya kelancaran, keselamatan, dan ketertiban. Karena ketertiban di jalan raya mencerminkan budaya kita. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyiapkan personil dan fasilitas pendukung dalam mengamankan lalu lintas di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Hal tersebut dilakukan demi menyambut perhelatan MotoGP 2022. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi siapkan personel dan fasilitas pendukung pengaman lalu lintas di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah untuk menyambut MotoGP 2022. Irjen Pol Firman Santiabudi meyakini jajaran Polda NTB mempunyai kesiapan yang matang dalam melayani wisatawan dan masyarakat. Mengingat Polda NTB punya pengalaman yang baik dalam menyambut World Superbike atau WSBK tahun lalu. Kakor Lantas juga mengungkapkan pendapatnya saat meninjau fasilitas pendukung di sekitar lokasi sirkuit. Menurutnya, banyak fasilitas yang disempurnakan pemerintah dalam menyambut ajang bergengsi tersebut. Kami meyakini bahwa Polda NTB belajar dari pelaksanaan Superbike yang lalu. Ya, banyak penyempurnaan tadi kami lihat secara fisik di lapangan dan kesiapan personel. Jadi tugas kami dari Korlantas adalah memastikan apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita dukung. Tadi Pak Dirgakum dan Pak Dir Kamsel sudah menyampaikan kalau memang kita perlu turunkan alat bantu, personil kita dorong ke sini. Kakor Lantas Polri menyampaikan instruksi tersebut saat kegiatan paparan dan arahan Polda NTB terkait ajang MotoGP 2022. Acara yang dihadiri Kasat dan Kanit Lantas itu diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dari Mandalika, Lombok, Tim Liputan NTMC Polri. Dalam mendukung program Zero Overdimension dan Overloading, Odol 2023 Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan bersama dengan Brigjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi melakukan normalisasi dan deklarasi mendukung penegakan hukum guna memberikan keamanan dan mengurangi kejadian lalu lintas. Mewujudkan program Zero Overdimension dan Overloading atau ODOL 2023, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi bersama Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan melakukan normalisasi dan deklarasi mendukung penegakan hukum yang dimulai secara resmi dengan memotong kendaraan dump truck overdimension dengan las api di Waduk Sidodadi, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan atas inisiatif dari operator kendaraan berat, sehingga
pihaknya sangat mengapresiasi atas kesadaran para pengusaha kendaraan angkutan barang. Dengan adanya hukum odol ini berguna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para awak kendaraan serta menghindari terjadinya masalah lalu lintas di jalan. Kita juga dalam kegiatan operasi odol ini bekerjasama bersinergi dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan atau merealisasikan 2023 bebas odol. Dengan kegiatan-kegiatan ya, kita sudah mulai dari sekarang kegiatan rutin yang ditingkatkan. Tahap pertama ini kita sosialisasi ya, terus sampai nanti tanggal 9. Dari tanggal 9 ke depan kita akan melakukan penegakan hukum. Di lain pihak, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya sangat positif. Dengan inspirasi dari Banyuwangi ini akan membuat para pengemudi untuk normalisasi. Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan sudah memulai merealisasikan 2023 bebas odol dengan berbagai kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi asosiasi dan operator kendaraan dump truck pilot Project Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana normalisasi kendaraan ini diadakan secara mandiri, mengingat sering terjadinya kecelakaan akibat odol. Mewujudkan penegakan hukum Zero Over Dimension, Zero Overloading atau Zero Odol 2023, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan bersama Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat, yakni Budi Setiadi, melakukan normalisasi pada kendaraan barang yang over dimension overloading atau odol di Banyuwangi, Senin 7 Februari 2022. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi atas inisiatif yang dilakukan asosiasi dan operator kendaraan dump truck yang tergabung dalam wadah Pilot Project Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur dengan melakukan normalisasi kendaraan secara mandiri. Menurutnya, over dimension overloading ini tidak hanya dari Kementerian Perhubungan dan Polri saja, melainkan dari seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat yang terkait. Rutin yang ditingkatkan, tahap pertama ini kita sosialisasi ya, terus sampai nanti tanggal 9. Dari tanggal 9 ke depan kita akan melakukan penegakan hukum, memberi pendampingan kepada Kementerian Perhubungan, begitu juga sebaliknya dari Kementerian Perhubungan memberikan pendampingan kepada kepolisian, terutama masalah teknis ya, Nantinya, jika terjadi odol, akan berdampak pada keselamatan yang akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas serta berdampak pada kerusakan jalan. Dengan diadakannya normalisasi kendaraan ini, diharapkan asosiasi di Banyuwangi menjadi inspirasi bagi para pengusaha truk Indonesia untuk menormalisasi armadanya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Mari kita sukseskan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video atau foto. Jangan lupa untuk kirim dan mention Instagram di @ntmcpolri disertai dengan hashtag #laporntmc. Informasi arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Saya Bribtu Susan pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia tertib, dan salam presisi.